Pokoknya kalau mau beli kemasan plastik, dilihat aja di bawahnya tuh tulisan segitiganya mana ya. Kalau mau yang aman, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 5 itu yang paling aman. Jadi yang 3 itu tidak akan melepas bahan berbahaya. Ya. Jadi kalau yang lain kita pakai sesuai dengan peruntukannya. PT itu juga aman, tapi tidak boleh dipakai lebih dari 1 kali. Kita akan membahas mengenai plastik, khususnya plastik tentang kemasan pangan. Sebab plastik itu berfungsinya macam-macam, termasuk misalnya bahan bangunan, baju, dan sebagainya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah plastik kemasan pangan. Duh. Jadi yang disebut kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Sebetulnya plastik itu adalah satu inovasi yang sangat berguna bagi manusia. Cuman kita memang apa tata kelola kita tentang apa namanya tentang pembuangan limbah plastik itu yang tidak benar. Sebab sebetulnya plastik itu sangat apa namanya sangat berguna gitu ya dibanding dengan kemasan yang lain ya. Sebab misalnya kita mau mengemas sesuatu yang basah itu tidak bisa dengan misalnya pakai kemasan dari kertas atau dari bahan tekstil gitu ya. Tapi kalau kita misalnya mau ke pasar mau beli daging juga nggak bisa kita masukkan ke dalam tas yang dari eh, kertas atau dari apa namanya dari eh, tekstil ya. Plastik ini sangat berguna. Jadi sebetulnya bukan perlu dimusuhi, tapi perlu kita atur bagaimana cara pengelolaan limbahnya. Plastik itu sebetulnya apa sih ya? Sebetulnya plastik itu adalah ya tersusun dari polimer yang maksudnya ada satu molekul yang pendek-pendek yang disebut monomer. Jadi monomer itu tersusun satu sama lain berikatan secara kimia satu sama lain membentuk satu rantai panjang yang berulang dan memenuhi satu bentuk yang disebut plastik. Jadi plastik itu adalah polimer susunan rantai panjang dari molekul yang pendek-pendek yang disebut monomer. Jadi plastik itu yang kita lihat misalnya botol plastik itu adalah dibentuk dari monomer. Jadi seluruhnya itu adalah satuan molekul yang berhubungan secara kimia membentuk eh, suatu bentuk barang plastik. Jadi plastik monomer itu membentuk plastik, membentuk apa namanya kemasan plastik. Nah, monomer ini karena pengaruh panas atau pemakaian yang sesuai, maka dapat terurai menjadi monomer. Ya, jadi kemasan plastik itu dapat melepas monomer-monomer itu. Monomer itu adalah molekul kecil. Nah, molekul ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi misalnya kita punya botol air minum, ya, botol air minum kemasan misalnya, kemudian melepas monomer, kita tidak akan lihat itu. Kita hanya lihat bahwa oh ya ada botol kemasan air, di dalamnya ada air. Tapi apakah si ini di dalamnya ada lepasan monomer? Kita tidak tahu begitu. Ya, jadi tidak bisa dilihat dengan mata. Monomer ini, apa sih bahayanya? Monomer ini tidak larut dalam air. Dan kalau misalnya kita, karena ini kemasan makan, kemasan pangan, tentunya isi daripada plastik ini akan kita makan. Pangan itu kan adalah baik makanan maupun minuman. Jadi monomer ini tidak bisa larut dengan air. Jadi kalau kita makan pangan itu, maka tidak bisa dibuang melalui urin atau melalui buang air besar. Yang terjadi adalah terjadi penumpukan daripada monomer di dalam badan. Lalu kalau misalnya monomer di dalam badan, apa sih yang terjadi? Nah, penumpukan monomer ini dapat memicu timbulnya kanker, kerusakan organ-organ tubuh, baik organ hati, paru, jantung, ginjal.
dan juga mempengaruhi fungsi hormon tergantung dari jenis plastiknya. Nanti monomernya berbeda-beda akan memicu gangguan yang berbeda-beda. Selain migrasi monomer, juga kita tahu bahwa plastik itu kan ada yang bisa dipencet-pencet, ya, ada yang keras sekali gitu ya. Itu ada yang berbentuk lembaran misalnya ya. Jadi untuk membuat plastik itu jadi berbeda-beda, yang bisa dipencet, misalnya bisa menjadi lembaran dan sebagainya, itu ditambah selain monomer ditambahkan bahan-bahan tambahan agar plastik itu bisa sesuai dengan kemauan kita. Oh ini bisa dipencet-pencet misalnya. Nah itu misalnya zat-zat seperti plasticizer. Kemudian untuk bisa bereaksi itu nanti kadang ditambahkan logam-logam berat sebagai katalisator untuk mencapai bentuk plastik yang kita inginkan. Jadi itu juga bisa bermigrasi karena itu menyatu dengan monomernya sehingga bisa terpapar juga dengan logam-logam berat seperti misalnya timah hitam, merkuri air raksa, kemudian kadmium, arsen, kemudian antimon dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sedang mikroplastik itu apa sih? Nah, kita tahu mikroplastik itu bukan monomer. Jadi mikroplastik itu sebetulnya partikel plastik atau fiber dengan ukuran kurang dari 5 milimeter. Jadi kalau 5 milimeter itu kan setengah senti ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini seperti gambar ini kita bisa lihat itu ada di jari orang itu mikroplastik. Ya, jadi eh, apa definisinya demikian adalah partikel plastik. Jadi plastik yang kita buang sembarangan itu nanti kan kita juga bisa membungkus sesuatu benda dengan plastik kita simpan. Setelah beberapa lama kita ambil, loh kok plastiknya udah jadi rontok ya, udah jadi seperti debu begitu. Nah, itu yang disebut mikroplastik. Dan mikroplastik itu ada yang disebut mikroplastik kurang dari 5 milimeter, jadi kurang lebih setengah senti jadi besar. Tetapi ada mikroplastik kecil, misalnya 1 milimeter sampai 1 mikrometer, ada juga yang lebih kecil, ada juga yang lebih kecil lagi yang namanya nanoplastik. Tapi itu bukan monomer, itu bukan bahan pembentuk plastik, tetapi adalah pecahan plastik yang kita kelola secara tidak benar, sehingga dia menjadi pecahan-pecahan plastik dari yang besar kurang 5 milimeter sampai yang nanomilimeter. Nah, itu bisa mencemari misalnya air sungai, kemudian air laut, kemudian dimakan oleh hewan-hewan air, hewan-hewan laut, sehingga banyak yang mati, kemudian juga sungai-sungai tersumbat, saluran tersumbat, dan kemudian juga bisa kita bisa misalnya yang nanomilimeter bisa kita juga terminum oleh kita ya karena begitu kecilnya sampai katanya di air hujan pun bisa ada mikroplastik yang kecil-kecil. Jadi beda antara mikroplastik dengan monomer yang kita bahas. Jadi mikroplastik adalah pecahan daripada plastik. Nah, sedangkan monomer itu adalah pembentuk plastik. Kita lihat misalnya botol plastik itu botol itu semuanya adalah monomer gitu ya. Adalah apa namanya eh, bahan pembentuk plastik. Jadi mikroplastik itu memang terjadi karena tata kelola plastik yang buruk dan bisa menyebabkan kan kalau termakan oleh kita itu efeknya tidak sama dengan apa namanya monomer ya. Kita tidak mengenai mikroplastik karena katanya sudah juga dijelaskan lebih lanjut ya. Tapi ini saya hanya akan mengatakan bahwa mikroplastik itu adalah partikel dari plastik ya yang pecahan-pecahan plastik, sedangkan monomer adalah bahan pembentuk plastik. Jadi bagaimana caranya monomer itu bisa pembentuk plastik itu bisa terlepas ke dalam makanan yang diwadahinya. Nah, itu kalau misalnya kita menyimpan makanan misalnya misalnya botol minum dari jenis plastik tertentu kalau kita simpan ada penelitian kita simpan sampai 1 tahun khusus botol plastik yang dibuat dari plastik jenis
Pertama, misalnya polietilen tereftalat itu bisa terlepas dengan sendirinya, itu karena lama ya. Kemudian lama disimpannya atau suhu kontaknya besar, misalnya menyimpan sesuatu yang panas dibandingkan dengan sesuatu yang dingin ya. Nah, jadi kalau suhu kontaknya lebih besar, maka kemungkinannya kita taruh botol eh, apa namanya plastik beserta dengan makanan pangan yang diwadahinya di mobil begitu ya. Terus kita parkir. Nah, itu suhunya lama-lama menjadi panas ya. Suhu-suhu di Jakarta kan panas ya. Itu bisa melepas monomer-monomernya ya. Jadi kita bawa taruh air minum juga di mobil, kita parkir di tempat yang panas, maka bisa melepas monomer gitu ya. Jadi kemungkinan untuk melepas itu lebih besar ketimbang airnya dingin. Kemudian juga konsentrasi dari bahan-bahan pembentuk monomer itu, pembentuk plastik itu disebut food contact substance. Jika konsentrasinya tinggi, juga untuk barang-barang yang besar ya. Jadi kemasan yang besar itu tentu melepasnya lebih banyak daripada kemasan yang kecil. Nah, kemudian bila plastik itu diisi dengan pangan agresif. Jadi pangan disebut agresif itu adalah pangan yang panas, yang asam atau beralkohol. Itu lebih potensi untuk melepas monomer. Nah, karena kenapa sih harus kemasan plastik ini diatur sedemikian rupa? Karena kita sudah tahu jika digunakan secara tidak benar, maka bisa melepas monomer dan bisa memberi dampak buruk bagi kesehatan, seperti yang dikatakan tadi, mulai dari kanker, kemudian gangguan organ, gangguan hormon, dan sebagainya. Karena itu ada ketentuan global yang menyatakan bahwa semua industri kemasan pangan di seluruh dunia harus mencantumkan yang pertama adalah kode daur ulang. Sebetulnya kode daur ulang itu adalah seperti apa yang kita lihat di yang hijau ini kode daur ulang. Nah, ini di seperti ini. Jadi nanti kita akan melihat eh, kode daur ulang ini apa sih? Bahwa semua kemasan pangan harus mencantumkan kode daur ulang. Jadi kita bisa lihat di kemasan plastik yang kita punya, kita lihat biasanya di bagian bawah ada segitiga seperti ini. Ini namanya kode daur segitiga daur ulang. Nah, ini di dalamnya ada angka satu, ada angka sampai 7. Jadi plastik yang bisa dibuat kemasan pangan itu ada 7 macam. Yang pertama itu namanya plastik polyethylene tereftalat (PT). Yang kedua high density polyethylene. Yang ketiga adalah apa namanya PVC. Ya, PVC, kalau kita dengar PVC itu kan seperti pralon ya, yang kita dengar. Memang betul plastik nomor 3 ini bisa lain dibuat pralon, ya, dibuat bahan bangunan eh, rumah ya. Jadi beberapa waktu yang lalu pernah ya sudah agak lama lah ya di Singapura itu ada apa namanya menggunakan tenaga untuk mereka akan membangun apa ya gorong-gorong tas lupa saya itu menggunakan tenaga dari Thailand. Rupanya tenaga 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 kuli dari Thailand ini seperti di Indonesia suka makan sesuatu yang seperti lemang gitu ya. Jadi sesuatu yang dimasak di bambu gitu ya, eh, di bambu. Nah, kemudian tapi karena eh, mereka tidak punya bambu, cari bambunya susah waktu kerja di Singapura, mereka bakarlah makanan itu di peralon, ya, di peralon untuk mengganti bambu. Maka ditemukan beberapa orang yang memakan itu meninggal. Itu dikabarkan juga di surat-surat kabar ya. Mungkin sudah 20 tahun yang lalu begitu ya. Jadi eh, emang apa namanya plastik nomor 3 ini adalah PVC, nomor 4 nanti low density polyethylene, nomor 5 itu polypropylene, nomor 6 polystyrene, nomor 7 others. Jadi nanti kita akan satu persatu. Nah, kemudian selain kode daur ulang, jadi kalau kita lihat kita menggunakan mau beli ya eh,
kemasan makanan plastik, kita lihat biasanya di bagian bawah, kita bisa lihat ada segitiga. Ya. Di botol-botol minuman juga ada segitiga, kita lihat. Ini segitiganya, hmm, apa namanya, isinya, tulisannya apa ya? Oh, kalau tulisannya satu, berarti em, apa namanya, wadah ini dibuat dari polietilen tereftalat. Kalau dibuat dari nomor 5 berarti dari polipropilen. Jadi di bagian bawah kemasan plastik harus ada ini. Tidak ada, maka jangan dibeli ya, karena tidak dijamin bahwa plastik itu aman untuk sebagai kemasan pangan ya. Kalau sebagai ember untuk menampung untuk mandi sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk kemasan pangan ya, itu harus ada supaya kita bisa tahu plastik yang kita beli ini plastik apa sih? Aman nggak sih untuk kesehatan? Yang kedua, harus ada logo Tara Pangan. Jadi harus ada logo Tara Pangan, yaitu gambar ini seperti kita lihat di sini adalah gelas dengan garpu. Kalau tidak ada gambar ini, nggak apa-apa, asal bisa diganti dengan tulisan food grade atau for food contact. Ya. Jadi seperti ini. Ini ada di semua produk plastik. Kalau tidak ada, jangan dibeli karena tidak karena logo Tarapangan ini menjamin bahwa plastik yang dijual itu aman sebagai kemasan pangan. Jadi kalau Anda beli kemasan tidak ada logo Tarapangan dan kode daur ulang, jangan dibeli ya. Karena penjualnya tidak tidak menjamin bahwa kemasan yang kita beli itu aman untuk wadah makanan. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa lihat ada kode-kode lain nih di bawah, di apa nih namanya, biasanya ya di bawah kemasan. Meskipun kemasan itu kecil sedikit sekalipun, tetap harus ada. Tentunya kalau kecil gambar ya, tapi eh, harus ada meskipun kemasan yang kecil sekali, misalnya kemasan seperti buat apa namanya, makanan anak-anak ya, yang kayak jelly-jelly itu kecil, tetap harus ada berdasarkan peraturan. Nah, itu bisa ada gambar seperti ini, seperti apa, gambar salju ya, animasi salju. Ini berarti kemasan ini bisa dimasukkan ke dalam freezer. Sebab tidak semua bisa dimasukkan freezer. Ada plastik Hmm. freezer maka akan patah ya, akan pecah. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya ada gambar yang ada juga eh, plastik yang bisa dimasukkan ke dalam microwave. Nah, yang bisa dimasukkan ke microwave itu maka ada gambar seperti ini. Ini microwave safe. Jadi kalau mau dimasukkan ke microwave harus dilihat yang ini. Kalau tidak, itu bisa melepas monomer. Ya. Bisa melepas monomer dan bisa malah meleleh ya, karena eh, apa namanya, ininya besar. Kemudian juga ada bisa ada logo oven safe. Artinya kemasan plastik itu bisa dimasukkan ke dalam oven. Juga kalau di luar negeri ada juga dishwasher safe ya, jadi aman untuk dimasukkan ke dalam apa, pencuci piring yang dari pencuci piring ya dari listrik itu ya. Nah, ini adalah gambar apa? Nah, ini adalah jenis yang tadi kita lihat ya. Jadi yang pertama itu PET ya, polietilen tereftalat. Bisa tulis PET ya. Biasanya kemasan ini jernih, kuat, tahan pelarut, maksudnya tahan dikasih asam, basa, alkohol ya, kedap air dan kedap gas ya. Kemudian dia ini biasanya untuk botol minuman, minyak goreng, kecap, sambal dan segalanya. Kemudian yang kedua adalah density polyethylene. Nah, ini keras, semi permeable, ya, tahan terhadap kelembapan, permeable terhadap gas, di permukaannya berlilin, dia tidak jernih tapi agak sedikit buram, mudah diwarnai jadi bisa berwarna-warni, dan Hmm. juga bisa melunak ya. Biasanya ini botol susu cair,
eh, botol jus, tas belanja, wadah es krim, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ini, polivinil klorida atau PVC. Nah, PVC ini selain untuk wadah pangan, dia juga bisa untuk bahan bangunan ya, untuk peralon itu adalah PVC. Jadi selain dia bisa membentuk peralon, juga bisa untuk kemasan makanan. Nah, ini sebagian besar dari sebagian negara di dunia ini tidak memperkenankan lagi ada kemasan pangan dari PVC. Tapi kita di Indonesia masih membolehkan. Ya. Jadi ini seperti botol jus, botol air mineral, kemudian food wrap itu ya plastik untuk membungkus eh, pangan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah LDPE. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Ini juga mudah diproses, kuat, fleksibel. Jadi pencet-pencet, kedap air, permukaannya agak berlilin begitu ya. Jernih tapi tidak jernih tapi tembus cahaya. Nah, ini bisa untuk pot yogurt, kantong belanja. Jadi kantong-kantong itu biasanya terdiri dari LDPE atau HDPE. Nah, kemudian yang berikutnya adalah polipropilen. Polipropilen ini keras tapi fleksibel, kuat, permukaan berlilin, tidak jernih tapi tembus cahaya, tahan terhadap bahan kimia, panas, dan minyak, dan dia ini tahan panas karena dia baru melunak pada suhu 140 derajat Celcius. Nah, polipropilen ini adalah plastik-plastik yang dipakai untuk misalnya membuat, bukan selain untuk kemasan pangan, dia juga dibuat untuk misalnya botol infus ya yang bisa disterilkan dan dipasteurisasi. Ya, jadi LDPI apa namanya polipropilen ini juga bisa dimasukkan microwave ya. Juga bisa dipasteurisasi, sterilisasi ya. Jadi eh, untuk bungkus-bungkus makanan, bungkus-bungkus snack gitu ya. Nah, berikutnya adalah polistiren ya. Polistiren ini adalah plastik yang terdiri dari dua macam ya. Jadi polistiren itu yang solid ya, jadi biasa aja. Solid itu artinya padat ya. Tapi ada juga yang busa ya. Yang busa kita bilang styrofoam ya. Itu adalah plastik polistiren. Nah, ini plastik yang sangat ringan ya karena kalau drain ini 95 sampai 98% isinya tuh udara ya. Apalagi kalau styrofoam ya, itu ringan sekali dan harganya sangat murah gitu ya. Eh, Polistiren ini wadah makanan beku dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah polikarbonat. Polikarbonat itu bukan tulisannya PC ya, tapi nol ya, seperti angka O ya. O itu adalah singkatan dari other. Ya. Jadi, Oh, karena apa? Karena kemasan nomor 7 ini itu bukan hanya polikarbonat. Jadi yang menjadi kemasan pangan hanya polikarbonat. Tapi yang tiga lain itu ada plastik untuk buat baju dan sebagainya. Ya, jadi bukan untuk kemasan makanan. Ya. Jadi kalau polikarbonat, jadi tetapi tetap angkanya nomor 7 ya. Jadi others gitu ya. Nah, kadang-kadang memang yang polikarbonat ditulis PC ya. Tapi biasanya secara internasional tulisannya O, others, karena ada eh, plastik yang bukan kemasan pangan. Nah, ini misalnya galon air mineral gitu ya. Ini kuat ya, kuat, stabil terhadap suhu suhu, namun tidak seperti polipropilen ya, tahan sampai 140 derajat ya. Dia galon air dan dia tahan banting ya, tahan banting. Jadi kalau dibanting-banting nggak akan pecah gitu ya. Kalau dibawa kemana-mana saling bertumbukan tidak juga pecah. Nah ini kemudian yang berikutnya memang tidak di sini saya bahas plastik ini dalam satu tayangan tersendiri yaitu melamin ya. Melamin ini adalah plastik yang paling keras. Nah, ini ya, kemudian, nah jadi kenapa apa sih bahayanya tuh plastik-plastik itu? Misalnya PVC. Jadi sebagian tidak memperkenankan PVC ini
PVC ini ada apanya namanya monomernya namanya vinil klorida. Karena itu plastiknya namanya polivinil klorida. Monomernya namanya vinil klorida. Ini bahayanya vinil klorida itu kalau sampai terlepas dia ada karsinogen kategori 1. Jadi karsinogen yang paling besar eh, kemungkinan untuk menimbulkan kanker. Nah, selain itu PVC itu juga di plastik ini monomer ini ditambahin dengan ftalat ester gitu ya. Jadi, nah apa sih ftalat ini apa ya? Satu bahan kimia yang bisa mengganggu hormon ya. Jadi bisa mengganggu hormon pertumbuhan, hormon kelamin begitu ya, sehingga bisa menyebabkan infertility misalnya. Kemudian juga mengganggu fungsi hati dan ginjal gitu ya. Nah, kemudian untuk membuat PVC ini kan kadang-kadang dicampur timbal ya, timah hitam yang racun bagi ginjal dan saraf. Kemudian juga ditambahin dengan kadmium supaya dia bisa seperti PVC yang kita inginkan, bentuk PVC kita inginkan. Ini yang racun bagi ginjal dan juga karsinogen kategori 1. Dan terakhir krom itu juga karsinogen kategori 1. Sehingga sebagian negara tidak memperkenankan kemasan pangan dari PVC. Tetapi di Indonesia kita masih perbolehkan, bahkan saya pernah lihat kemasan pangan PVC itu dijual sebagai botol susu ya. Jadi kita harus hati-hati ya mau beli, apalagi mau beli botol susu ya. Kita tahu makanan anak-anak itu, makanan angan anak itu kan biasanya kita masaknya panas-panas. Susu juga Hmm. eh, apa rebus panas-panas. Nanti kita taruh di kemasannya, di plastiknya, kemudian setelah hangat-hangat kuku kita kasih kepada anaknya. Jadi kalau memang benar itu adalah plastik yang berbahaya, maka monomernya udah ada di dalam. Karena dia mengemas pangan yang panas begitu ya. Jadi ini adalah PVC ini adalah plastik yang berbahaya sebetulnya, tapi pemerintah kita masih memperkenankan ada di pasar. Nah, ini kemudian ada polikarbonat ya yang tadi nomor 7. Polikarbonat ini bisa melepas monomer eh, fenol A. Ya, mungkin sering dengar ya bisphenol A ya. Hmm. Bisphenol A ini juga ya, ini apa namanya bisa menimbulkan gangguan untuk hormonal gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah polistiren yang tadi apa namanya eh, yang bentuk busanya adalah styrofoam. Ini brand ini kalau terlepas dia adalah karsinogen kategori yang lebih rendah ya gitu. Dia juga bisa menyebabkan apa nih namanya gangguan hormonal. Nah, itu sebabnya kenapa kemasan-kemasan ini eh, harus diperhatikan. Nah, peraturan globalnya melarang tiap kemasan pangan untuk baik yang untuk menyiapkan, menyimpan, memasak, mewadahi pangan dapat melepas timah hitam, antimon, arsen, kadmium, dan substansi toksik yang lain. Dan juga kalau kemasan itu mengandung vinil klorid di PVC itu tidak boleh mengandung lebih dari 0,5 ppm monomer vinil klorida. Ya, jadi ya, tidak boleh kalau apa nih namanya kita periksa, misalnya dia botol minum kita periksa tidak boleh lebih dari ppm. Juga setiap senyawa yang diketahui bersifat karsinogenik, mutagenik, teratogenik, dan yang lain-lain itu dilarang. Ya, tapi memang kita tahu para industri itu pokoknya asal dapat untung, masa bodoh gitu ya. Asal dapat untung. Jadi kalau pengawasan dari pemerintah tidak keras, maka bahayanya rakyat terpapar terhadap masalah-masalah ini, gitu ya. Nah, jadi ini residu-residu ya yang bisa ada di dalam kemasan pangan ya.
Nah, ada beberapa hasil sampling dan pengujian terhadap 17 jenis kemasan makanan styrofoam. Hasilnya adalah semua kemasan tersebut memenuhi syarat. Pokoknya jangan apa nih namanya? Kenapa? Karena biasanya kemasan styrofoam ini sekali pakai ya. Jadi kan kalau kita misalnya minum apa namanya minuman kita beli uh, apa terus kemudian dari gelas yang styrofoam habis kita minum kan kita buang ya tidak dipakai-pakai lagi gitu ya kemasan misalnya styrofoam dan styrofoam ini kan rawan pecah ya rawan rusak gitu ya kalau ditarik sedikit dia bisa patah gitu ya Hmm. sehingga styrofoam ini uh, apa nih namanya kemasan yang diperiksa itu memenuhi syarat karena memang biasanya kalau udah dipakai dibuang aja. Juga termasuk apa yang solid itu termasuk garpu, sendok sekali pakai. Jadi biasanya Hmm. juga dibuang gitu ya. Namun harus untuk diperhatikan umumnya styrofoam itu dilihat dari logonya 06 ya, nomor 6 ya, nomor tahun 6 itu styrofoam. Jadi styrofoam itu tidak boleh digunakan dalam microwave ya. Juga tidak boleh menggunakan styrofoam yang rusak. Jadi kalau styrofoam itu robek atau pecah atau bolong itu jangan dipakai. Kenapa? Karena itu pasti melepas monomer ya karena Hmm. ya. Jadi kalau styrofoamnya itu sudah tidak utuh jangan dipakai. Tapi kalau utuh asal asal kalau styrofoam itu jangan dipakai untuk makanan yang berminyak atau berlemak. Berminyak atau berlemak. Tapi kalau misalnya apa dia nama apalagi dalam keadaan panas. Jangan yang berlemak atau berminyak. Jadi kalau misalnya air gitu, nggak apa-apa kalau air panas gitu kan kita minum teh panas di apa gelas styrofoam gitu ya nggak apa-apa ya. Karena tapi jangan yang berlemak dan berminyak. Ya. Sebetulnya kalau misalnya kan banyak saya lihat di apa namanya di mall-mall itu jual misalnya di tempat-tempat makanan Jepang itu ya makanan Jepang itu kan berminyak-berminyak. Itu kadang-kadang ditaruh di apa namanya seperti tempat yang eh, dari styrofoam ya, tapi styrofoam yang solid ya. Jadi dari polistiren tapi yang solid ya, tidak busa gitu ya. Nah, itu tidak boleh sebetulnya untuk yang berminyak. Jadi misalnya botol ditaruh ini ada gelas styrofoam ditaruh buat taruh ini sebentar deh taruh minyak goreng itu nggak boleh ya karena akan melepas dia akan melepas eh, polistiren monomer polistiren dalam keadaan diberi tempat berlemak atau berminyak. Jadi kalau kita lihat dari ini juga ada penelitian 11 jenis kemasan makanan dari PVC menunjukkan satu jenis kalau tidak salah apa namanya Tupperware itu kalau tidak salah ada yang dari PVC. Jadi Tupperware. gimana sih caranya kita tahu? Karena botol minuman tuh banyak, botol minuman isinya dari bisa dibuat dari plastik yang berbeda-beda. Jadi kita harus lihat di bawahnya ini plastik apa sih? Kalau plastiknya itu PET yang nomor satu, Itu. ya PET yang nomor satu itu polietilen tereftalat. Nah itu bisa melepas monomer eftalat dan karena dia pakai kok apa namanya eh, katalisator eh, antimon ya. Jadi tidak boleh digunakan lebih dari satu kali. Ya, jadi kalau kemasan minuman dari polietilen tereftalat habis dipakai, ya udah dibuang aja, dipencet aja, dirusakin, terus dibuang. Kenapa? Karena kalau dari satu kali kita pakai, meskipun botolnya masih bagus ya, botolnya masih bagus, masih utuh, masih baru kok, baru kita beli, kita minum, habis minumannya, mau isi air lagi. Sebetulnya tetap berpotensi untuk melepas ftalat dan eh, antimon ya. Jadi untuk hati-hatian, nah kalau kita lihat jangan ya menggunakan PVC yang nomor 3. Ini jangan digunakan kalau nomor 3 ini jangan digunakan untuk makanan yang berminyak, berlemak atau mengandung alkohol terlebih dalam keadaan panas. Saya Sama.
karena sebetulnya banyak negara yang tidak menggunakan lagi PVC, ya udah nggak usah dibeli lah ya. Tapi kan Anda tidak tahu, kalau sekarang kan mungkin belum tahu gimana sih caranya tahu itu PVC apa bukan. Ya tahunya ya lihat aja bagian bawah dari eh, kemasan pangan itu, lihat kalau nomornya 3 jangan dibeli aja. Nah itu PVC. Kalau saya meskipun PVC itu di apa namanya di tetap diperkenankan di negara ini, tapi kalau diberi ya kalau apa untuk mewadahi makanan yang berminyak, berlemak atau ada alkoholnya atau panas ya, itu cenderung untuk melepas monomer vinil klorida. Monomer. Nggak usah dibeli aja nomor 3 ini, apalagi kalau untuk makanan apa wadah makanan bayi. Nah, kemudian juga tentang kantong kresek. Kantong kresek itu banyak dibuat dari HDPE nomor 2 dan nomor 4 ya. HDPE, high density polyethylene atau low density polyethylene. Jadi dia kan fleksibel ya. Jadi eh, tapi jangan eh, membeli kantong kresek yang daur ulang ya. Jadi kalau warnanya itu udah tidak jernih lagi, tidak jernih gitu ya. Itu apalagi hitam, itu pasti produk daur ulang itu. Produk daur ulang yang udah berkali-kali. Nah, kita tahu bahwa plastik itu buat mewadahi apa? Lagi buang air, bayi lagi buang air besar, pampersnya berisi tinja, kita masukin kantong kresek, kita buang. Ya, terus misalnya ada oli atau apa muntah ya. Kadang-kadang orang muntah disediain kantong plastik. Hmm. Muntah, habis muntah dibuang gitu ya. Bahkan ada yang aduh, anaknya mau buang air kecil nih di mobil. Waduh, gimana nih mobil lagi jalan? Dikasih kantong plastik lah, suruh buang di situ. Nah, itu juga kita buang. Nah, itu kalau didaur ulang, maka riwayat sebelum tetap apa namanya menempel pada produk itu. Jadi jangan pakai kantong plastik daur ulang untuk mewadahi makanan ya. Oh, jadi misalnya beli singkong goreng ya pakai kantong plastik hitam itu jangan. Jadi harus kantong plastik yang kita bilang kantong plastik virgin ya, yang masih jernih itu, yang masih transparan. Makanya sekarang banyak yang menggunakan yang putih aja gitu supaya tidak menimbulkan kecurigaan orang. Ya itu kantong plastik yang virgin, jadi belum didaur ulang. Kalau didaur ulang itu banyak kan bahan-bahan kimia supaya plastik yang udah jelek, udah rusak itu diproses lagi jadi plastik baru gitu ya. Biasanya plastik kresek hitam. Jadi kemasan em, eh, kemasan makanan mempunyai fungsi yang tidak terbataskan. Teknologi berlangsung secara dinamis, jadi banyak menambahkan berbagai-bagai bahan. Ya, pemerintah dan industri itu memang bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, supaya tidak ada bahan berbahaya dan supaya apa namanya tidak diizinkan yang tidak memenuhi syarat ya harus diperiksa sebetulnya ya apakah memenuhi syarat, ada logo tara pangan, apakah ada kode daur ulang untuk melindungi masyarakat. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, kode yang pertama adalah PET atau polyethylene tereftalat. Ini mungkin gambarnya ada di sebelah sebentar. Mungkin gambarnya ada di sebelah kanan ini. Oh iya, Bentar, bentar. sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Jadi kalau polietilen tereftalat ini, jadi kita bisa lihat tuh di bawah di bagian bawah apa namanya di bawah bawah kemasan. Eh, Ya tadi. Ya. jadi di bagian bawah kemasan itu tuh bisa dilihat seperti contohnya ya. Jadi ada segitiga satu ya. Itu Ya. polietilen tereftalat. Ya. Jadi ini warnanya jernih, permukaannya halus, tidak mudah rusak atau pecah ya. Jadi ini sangat disukai oleh para industri minuman kemasan air mineral ya, PET ya. Tetapi PET ini tidak bisa dipakai lebih dari 1 kali ya. Tapi Hmm. kita lihat ini botolnya masih bagus ya, masih bagus baru kita minum.
nggak apa-apa lah, isi lagi sama air, taruh lagi di kulkas misalnya ya. Itu kalau PET itu bisa melepas monomer eh, talat ya dengan eh, apa karena ada katalisatornya SB ya, antimon dia bisa terlepas. Nah, tapi PET itu sebetulnya bagus ya kalau kita tidak gunakan lebih dari satu kali atau kita simpan tidak sampai 1 tahun nih gitu ya. Jangan sampai berbulan, jangan sampai setahun lah ya. Nah, ini sebetulnya sebetulnya aman ya kalau digunakan seperti apa yang seharusnya ya. Karena PET ini apa nih namanya kedap air, kedap oksigen ya. Tapi kalau tidak apa namanya kemudian apa nih kedap CO2 ya. Jadi kalau mau dibuat jadi kemasan minuman bersoda tuh ya, yang jus gitu ya, itu eh, bisa ya karena dia eh, bisa menyimpan karbon dioksida ya. Eh, jadi sangat cocok untuk kemasan minuman bersoda, air mineral, jus, obat kumur dan saus-saus gitu ya. Jadi plastik itu kurang lebih semuanya bisa buat, misalnya hampir semuanya bisa buat menyimpan untuk menyimpan air mineral, untuk produksi air mineral. Nomor 1 sampai nomor 7 juga bisa ya. Nah, bagaimana caranya menyelamatkan kita? Kita harus lihat ya, harus lihat di bagian bawahnya tuh tulisannya segitiganya tulisnya apa ya. Kalau PET oke aja ya, dia cukup aman asal tidak dipakai lebih satu kali ya. Bab ya, botol plastik berlabel PET itu aman digunakan. Meskipun demikian, penggunaannya hanya terbatas satu kali pakai. Masalahnya si monomer itu nggak bisa kelihatan sama mata telanjang, ya. Jadi kalau monomer yang dipakai sudah berkali-kali, air minumnya itu sudah mengandung sudah mengandung monomer, ya. Cuman kita nggak ya. Jadi kalau diminum terus-terusan, jadi botol mineral PET itu dipakai untuk simpan air di kulkas, udah habis diisi air lagi, udah habis diisi air lagi, udah habis diisi air lagi, maka akan menumpuk monomer polietilen tereftalat. Ya, nah itu eh, bila jika larut ya, nah itu bisa menimbulkan racun AA ya, yang dapat mengganggu hati ya. Jadi kalau polietilen tereftalat itu sampai monomernya terlepas, itu bisa menimbulkan gangguan hati, bisa menimbulkan masalah reproduksi, bisa jadi infertil ya, tidak menjadi apa namanya mandul ya, sulit punya anak, gangguan-gangguan hormon pertumbuhan, gangguan hormon kelamin ya, dan memicu kanker. Tapi ini tidak begitu jelas ya bisa memicu kanker. Yang kedua adalah jadi polietilen tereftalat ini pantangannya jangan digunakan lebih dari satu kali. Tetapi terus terang saja sebagian botol air mineral ini isinya PET, plastiknya PET. Jadi kadang-kadang botolnya bagus banget nih ya, bagus masih baru dipakai masih bagus banget nggak kenapa-napa nggak kelihatan apa-apa bersih bening gitu ya, tapi di dalamnya bisa ada monomer. Masya Allah. Nomor 2 adalah high density polyethylene. Nah, ini adalah salah satu plastik yang paling yang aman untuk digunakan. Ya, ini HDPI ini tahan bahan kimia, tahan basa, alkohol, ya. Banyak digunakan sebagai pembuatan botol plastik untuk air mineral, untuk sampo, deterjen, galon air minum isi ulang, ya. Jadi ini gambarnya. Jadi plastik ini bisa dipakai untuk apa saja, ya. Untuk apa? Ya di sini juga ada kresek ya, kresek juga ada ya dari HDPI. Ya, jadi eh, HDPI ini salah satu plastik yang aman. Jadi kalau kita mau pakai berulang-ulang juga nggak apa-apa, ya. Kalau ada kemasan air minum dari HDPI, kita mau isi lagi boleh, ya. Dia tidak
berbahaya. Ini salah satu, jadi nomor dua itu adalah jenis plastik yang aman. Nah, nomor tiga ini jenis plastik yang paling berbahaya, yaitu yang tadi kita bahas adalah PVC, polyvinyl klorida. PVC itu polyvinyl klorida. Jadi monomernya adalah vinyl klorida. Nah, PVC ada yang fleksibel, ada yang kaku, ya. Jadi ada yang berbentuk gulungan, ya misalnya gulungan plastik, ya, gulungan plastik buat pembungkus makanan. Tapi kalau mau pilih yang aman, misalnya mau bungkus daging, mau bungkus makanan apa, ya mending pilih yang HDPE atau yang lain, ya. Tapi PVC, dia ada yang berbentuk kaku, kalau yang ada yang fleksibel. Digunakan untuk penampung sampah medik, pembungkus daging, plastik penutup wadah makanan, ya. Sementara itu PVC yang bersifat kaku digunakan sebagai bahan bangunan seperti pipa, pagar, ya, pipa pralon, ya. Karena zatnya yang sangat beracun, PVC dilarang di sebagian negara untuk bahan baku wadah makanan dan minuman. Karena kan dia polivinil klorida, ya. Jadi klorin, ya. Klorin itu kan racun, ya. Klorin yang untuk membersihkan apa kan air kolam renang itu, ya. Dan juga untuk membuat baju kita jadi yang bernoda-noda jadi bersih, ya. Baju-baju putih jadi yang udah kekuningan jadi putih lagi, itu kan kita menggunakan klorin, ya. Jadi klorin itu bahan berbahaya, ya. Tetapi PVC itu polivinil klorida. Jadi monomernya mengandung klorin tinggi, ya. Sehingga dapat terlepas dan membuat manusia terpapar bahan-bahan beracun. Dan tadi kita eh, sudah bahas, yaitu juga ada timah dan lain sebagainya. Di PVC ini eh, saya sih tidak anjurkan untuk dipakai meskipun dijual kita, karena itu hati-hati kalau mau beli apa-apa lihat dulu bawahnya apakah dia PVC apa bukan, ya. Nah, nomor 4 adalah LDPE atau low density polyethylene. Nah, ini juga plastik yang aman, ya. Jadi HDPE, LDPE, nomor 2, nomor 4 ini adalah plastik, ya. Plastik jenis ini relatif keras, ada yang keras, ada yang fleksibel, jadi ada kantong kresek juga, ya. Dan bisa berwarna-warni, ya. Eh, Biasanya kalau yang masih virgin, ya, yang masih belum didaur ulang tuh biarpun berwarna-warni, tapi dia transparan, ya, bening gitu, ya. Biasanya untuk kantong plastik belanja, kantong macam, kemudian tutupan pelapis kertas karton susu, ya. Jadi kadang-kadang kan ada apa kemasan pangan dari karton atau dari eh, dari kaleng itu, ya, yang di dalamnya ada plastik, biasanya mereka pakai LDPE atau LDPE, ya. Jadi eh, kita kontrol kurang baik bisa jadi juga, ya, dia pakai Mohon maaf Ibu, Bu. klorida, ya, karena pengusaha itu kalau dia bisa murah dia kenapa mesti mahal gitu, ya. Itulah perlunya pemerintah itu apa namanya mengawasi dengan benar gitu, ya. Nah, biasanya itu untuk, ya, itu tadi pelapis kertas karton susu, ya. Jadi LDPI ini adalah salah satu plastik yang aman. Jadi kalau ada kemasan minuman, kemasan makanan apa juga tuh di bawah dan 4, ada segitiga 4, itu aman. Mohon Jadi maaf Ibu, apakah masih masih banyak slide-nya? tinggal sedikit lagi, Pak, tinggal satu lagi. Kemudian yang nomor 5 adalah PP. Jenis plastik ini tahan suhu tinggi, digunakan untuk menyimpan macam-macam termasuk plastik ini sangat aman. Ini adalah paling aman plastik dengan kode 5 polipropilene. Jadi kalau Anda mau beli yang aman adalah nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Ya, tidak akan melepas bahan berbahaya. Ya, itu adalah plastik yang ini. Nah, ini yang terakhir apa namanya
slide yang terakhir ada yang nomor 6 ya. Nomor 6 adalah polistiren ya. Polistiren bahan yang aman ya, sebagai membuat cangkir, mangkok, garpu, kontainer plastik dan lain-lain, apalagi yang styrofoam, tapi untuk satu kali pakai karena dia sangat rapuh ya. Jadi memang pada akhirnya dia memang hanya satu kali pakai. Jadi jangan dipakai, apalagi kalau sudah tidak utuh ya. Jadi ya, kemudian yang terakhir nomor nomor 7 ini eh, di apa nih namanya jenis plastik ini kalau melepas bisphenol A maka bisa menyebabkan kelainan genetik, kanker ya, penyakit metabolik termasuk obesitas dan diabetes, penurunan usia harapan hidup, gangguan pertumbuhan. Nah, ini juga membahayakan bayi, produk BPA selama kehamilan dapat membahayakan bayi. Sebelum Anda membeli sebaiknya Anda baca saja ya apa yang nah dia ini biasanya galon-galon air minum, kemudian apa namanya jerigen plastik dan sebagainya ya. Jadi kalau Anda mau beli yang jadi caranya supaya Anda aman, pokoknya kalau mau beli kemasan plastik dilihat aja di bawahnya tuh tulisan segitiganya mana ya. Kalau mau yang aman nomor 2, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 5 itu yang paling aman. Jadi yang 3 itu tidak akan melepas bahan berbahaya. Ya. Jadi kalau yang lain kita pakai sesuai dengan peruntukannya. PT itu juga aman, tapi tidak boleh dipakai lebih dari satu kali. Mungkin itu Salah. yang buat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.